Hai, selamat datang di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan bahas 5 sifat cowok yang gak disukai wanita. Untuk kalian yang cowok-cowok nontonin video ini, kalian harus simak sampai akhir. Saya langsung aja, kalau misalnya kalian penasaran sama apa aja sifatnya, just keep on watching. Mau disclaimer dulu, ini tuh berdasarkan pengalaman aku, pengalaman teman-teman aku dan orang-orang sekitar aku yang pernah aku curhatin dan yang pernah aku dengerin curhatnya. Sifat pertama yang paling gak disukain cewek adalah sifat cowok yang berubah 180 derajat dari PDKT ke pacaran. Nah, ini aku rasain sendiri juga, dan beberapa teman aku juga ngerasain hal ini, dan itu rasanya gak enak banget, sumpah. Karena cowok itu kayak berjuang banget gitu loh pada saat dia ngedeketin kita, pada saat proses PDKT mereka atau berjuang banget untuk dapetin kita, untuk jadiin kita itu sebagai pacar. Tapi pas udah pacaran ya udah kayak udah dilepas aja gitu loh. Itu hal yang paling cewek benci banget sebenarnya. Nah, sini aku mau tanya ke kalian, ke cowok-cowok, kenapa sih sifat kalian itu berubah pada saat kalian PDKT terus kalian udah pacaran tuh sifat kalian bisa kayak bertolak belakang gitu? Pas PDKT kalian bisa jadi kayak prince atau pangeran, tapi semenjak kalian udah pacaran nih, kalian kayak bisa jadi orang yang berbeda 180 derajat. Kenapa? Coba jelasin. Karena aku yakin banget di luaran sana juga pasti banyak banget yang ngerasain hal ini. Dan kita cuma pengen kalian tuh jadi diri kalian sendiri aja gitu loh. Pada saat kalian PDKT ataupun pada saat kalian udah pacaran, kalian tetap jadi diri kalian, gak berubah gitu. Walaupun manusia emang gak bisa dipisahin dari yang namanya kata perubahan, tapi kalau misalnya kalian berubahnya 180 derajat, siapa juga yang gak bingung gitu kan. Jadi tolonglah pada saat kalian PDKT, kalian udah tunjukin aja diri kalian itu seperti apa, biar pada saat pacaran cewek juga gak kaget-kaget banget gitu loh. Karena kasarnya kalian jadi kayak nipu gitu kan. Jadi kalian baik-baik pada saat kalian PDKT, terus kalian kayak jadi berubah 180 derajat, jadi yang kayak super berbeda dari kalian yang sebelumnya. Jadi cewek tuh ngerasa ketipu gitu. Yang darinya PDKT dia berjuang mati-matian, dan pada saat kita udah pacaran itu ya udah biasa aja. Malah yang lebih berjuang ceweknya gitu. Selanjutnya, sifat yang kedua yang paling cewek gak suka dari cowok adalah cowok itu ngekang cewek dalam hal pertemanan. Jadi setelahnya cowok itu gak ngebebasin pacarnya atau ceweknya untuk berteman sama siapa aja. Pasti banget kalian juga cewek-cewek ngerasain kalau misalnya kalian waktu pacaran, waktu kalian sama temen itu jadi berkurang. Waktu kalian pasti dihabisin lebih banyak sama pacar kalian dibandingkan sama teman-teman kalian. Ini aku juga rasain sendiri sih sebenarnya ya. Kayak hampir semua cewek deh rasain ini. Tapi yang aku minta ke kalian sih, kalau misalnya kalian udah punya pacar dan kalian punya pacar yang kayak dunia pergaulannya agak luas gitu ya, dunia pertemanannya luas dan orangnya ramah, kalian jangan terlalu kekang juga, biarkan mereka kayak bergaul gitu. Karena kita kan punya dunia kita sendiri. Kalian kayak bebasin aja pacar kalian untuk bergaul, karena semakin dibebasin, kita tuh semakin tahu batasan kita sampai mana. Jadi kalau misalnya kita dikekang-kekang, malahan kita kayak pengen explore gitu loh, sama kayak hal yang dilarang, peraturan dilarang, itu kan semakin dilanggar ya. Jadi kalian bebasin aja pacar kalian untuk bergaul, apalagi kalau misalnya pacar kalian tuh kayak emang punya banyak temen di luar sana. Sebelum kenal kalian, kasihlah mereka kayak bersilaturahmi, bergaul, ngobrol, keluar, hangout. Jadi jangan ambil waktu mereka untuk kayak berkomunikasi, bertatap muka sama teman-teman mereka. Karena again, seperti yang aku bilang sebelumnya, kita tuh punya dunia kita sendiri juga, kita punya kayak lingkup hidup kita. Kita punya pergaulan kita sendiri sebelum kita kenal kalian. Jadi jangan batasi itu. Tapi kalau misalnya kita udah melenceng ke hal negatif, kalian wajib banget juga sih harus ingetin. Tapi jangan yang posesif. Kan juga harus kasih kita alasan kenapa kita harus nggak bergaul lagi sama teman-teman kita. Jadi intinya sih komunikasi ya. Selanjutnya, sifat ketiga yang paling cewek gak suka dari cowok adalah ngebatasin aktivitas kita. Ini sebenarnya berhubungan sama yang kedua tadi, aktivitas kayak misalnya pergaulan gitu. Kalau misalnya yang poin ketiga ini menurut aku lebih ke yang aktivitas kayak misalnya hobi, pekerjaan, dan hal yang akan kita lakukan. Sering banget tuh kan kalau misalnya kita kayak mau ngelakuin apa-apa, kita kayak dilarang gitu, dikasih tahu itu tuh nggak baik buat kamu tuh harusnya kayak gini, bla 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 bla. Yes, kalau misalnya pacar kalian punya aktivitas yang positif, ya udah kalian dukung aja gitu loh, support gitu, jangan dilarang, jangan kayak kamu punya waktunya buat aku kapan. Ini sekali lagi yang kalian harus ingat adalah kita cewek-cewek punya dunia kita sendiri, sama seperti kalian. Mungkin kalian sukanya nge-game, kalian juga punya dunia kalian yaitu game. Nah sama kita juga punya dunia kita sendiri gitu loh. Ini jatuhnya lebih jangan posesif aja sih, kalian harus dukung aja apa yang pasangan kalian lakukan, apa yang pasangan kalian pengen kayak explore ke diri mereka. Kalian support aja. Kalau misalnya udah emang melewati batas, baru kalian remind atau kasih tahu itu tuh hal yang gak bagus. Jadi kasih taunya juga yang kayak halus gitu ya, karena cewek kan mainnya perasaan kan ya. Jadi again gak bisa dipisahin, cewek sama perasaan itu kayak nggak bisa dipisahin lah pokoknya. Balik lagi, komunikasi yang baik harus terjalin dalam suatu hubungan.
Selanjutnya sifat keempat yang paling gak disukain sama cewek adalah, ini aku yakin 100% semua cewek-cewek gak suka kalau misalnya cowok-cowok ngelakuin hal ini. Yaitu yang lain tidak bukan adalah minta pap. Nah, cewek kayak risih banget sebenarnya dimintain pap terus menerus. Jadi itu kayak bikin risih cewek sih sebenarnya ya, kayak bikin ilfeel gitu kalau misalnya cowok-cowok terus minta pap ke kita. Apalagi sehari kalian bisa kayak minta pap 5-10 kali gitu, ya buat apa gitu loh. Kalau misalnya kalian kangen, ya udah kalian ajakin ketemu, jangan dipap-pap. Karena pada dasarnya cewek itu pengen terlihat menarik di depan lawan jenisnya, terlihat di depan pacarnya, itu kelihatan tetap cantik sepanjang waktu. Dan kita nggak mau kelihatan jelek gitu loh di depan kalian. Jadi tolong hargain itu. Dan kalaupun kalian minta pap, nggak apa-apa kamu pap aja, kamu lagi apa sekarang. Terus misalnya yang cewek lagi tiduran tanpa makeup, kayak ya udah kayak orang gak mandi berhari-hari gitu kan. Aku sendiri orangnya jarang mandi. Jadi kalau misalnya kita dimintain pap kayak gitu, kayak mendadak gitu, ini kita risih sebenarnya, kayak gak, ini aku gak siap untuk ngepap ke kamu, aku takut kamu ilfeel ke aku. Kalau misalnya kamu ilfeel ke aku, kamu pasti kayak ninggalin aku, kamu ghosting, like bla 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 bla. Itu merempetnya kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian cowok-cowok minta pap, ya udah kalian minta pap sekali atau 2 hari sekali gitu bahkan. Tapi kalau misalnya dalam sehari kalian minta pap udah lebih dari 5 kali, udah kayak cut aja udah. Karena menurut aku ya, pengalaman aku pribadi, kalau misalnya aku deket sama siapa gitu, aku kayak nggak mau gitu dimintain pap. Kalau misalnya cowok itu minta pap, ya udah aku pap aja benda-benda sekitar, aku nggak ngepap muka aku karena malas juga kan. Seperti yang aku bilang tadi, cowok itu pengen kita berpenampilan menarik di depan lawan jenisnya. Jadi itu salah satu tips juga, kalau misalnya kalian dimintain pap terus, kalian bisa pap aja tuh benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Itu kan jadi bahan lagi kan, jadi bahan chatan, jadi nggak monoton gitu. Jadi saran aku untuk kalian yang para cowok-cowok nonton video ini, ya udah kurang-kurangin gitu loh minta pap-pap ke pacar kalian atau gebetan kalian. Ngapain gitu, kalau kangen ya udah ketemu, beres kan. Nah, selanjutnya sifat terakhir, sifat kelima yang paling cewek gak suka dari cowok adalah, kalian para cowok-cowok jangan terlalu bahas masa lalu cewek kalian atau pacar kalian. Karena ini kayak riskan banget sih sebenarnya ya menurut aku. Menurut aku kalian kayak hindari pertanyaan-pertanyaan kayak mengulang masa lalu gitu, kayak flashback itu, karena kalian gak tahu kan gimana cara cewek itu melupakan masa lalunya. Karena again, seperti yang teori tadi yang sebelumnya, cewek itu lebih ke baperan, lebih ke perasaan. Jadi kalau misalnya kayak diusik aja sedikit perasaannya, kayak kamu sama mantan kamu dulu ngapain aja, itu kayak itu memori di kepala tuh muter-muter gitu loh. Kayak misalnya kalian di SpongeBob tuh ya, yang episode dia kayak nginget-nginget sesuatu, itu ikatannya langsung kebakar gitu, jadi langsung baper gitu loh. Ini kayak flashback lagi jadinya. Jadi ya udahlah, kalian jangan bahas-bahas masa lalu, itu udah lalu. Ya udah kalian jalanin aja yang ada sekarang, jangan bahas masa lalu. Kecuali kalau emang ceweknya kayak pengen cerita sendiri gitu loh. Balik lagi, sebenarnya cewek selalu benar ya. Jadi kalian hindari dulu pertanyaan-pertanyaan itu sampai ceweknya sendiri yang bahas ke kalian tentang masa lalu mereka. Apalagi kalau misalnya tujuan kalian mengulik masa lalu cewek kalian hanya untuk sebagai api atau bahan yang kalian lontarkan pada saat kalian nanti berantem. Misalnya kalian cari kayak sesuatu hal yang bisa memancing kemarahan pacar kalian, itu kalian jadiin bahan gitu. Jadi pas berantem kalian bisa bahas-bahas itu kayak enggak banget sama sekali. Pokoknya hindari pembahasan tentang masa lalu, titik, nggak ada komanya. So itu dia kelima sifat cowok yang paling gak disukain cewek. Kalau misalnya kalian ngerasa ngelakuin dari kelima hal itu, kalian harus perbaiki diri, introspeksi diri. Kalau misalnya kalian pengen hubungan yang kayak harmonis, kalian harus perhatiin juga plus minus pasangan kalian. Intinya komunikasi, jangan sampai miskomunikasi, karena komunikasi itu kunci paling penting dalam satu hubungan. Jadi ini aku disclaimer lagi, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi dan pengalaman teman-teman aku yang aku dengerin curhatnya. Jadi aku kayak rangkum jadi satu, menjadi 5 sifat cowok yang paling dibenci cewek sebenarnya. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Nggak bermanfaat banget sih sebenarnya. Ya, semoga bermanfaat aja. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, please kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Selanjutnya sifat ketiga yang cut Elfil cewek. Ya aku nggak tahu bahas apa. Kalian para cowok